Pemirsa, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Desita. Mbak Desita ini salah satu konsultan di lembaga Hasan Al-Mayesti, juga ikut menjadi pengasuh di program PSA kita. Nah, Mbak Desita ini selain di lembaga juga aktif berkarir di luar ya, di salah satu kita bisa menceritakan sebagai gambaran ya. Nah, saya ingin sharing-sharing dengan Mbak Sita ini, Mbak Sita ya. Sharing-sharing terutama terkait dengan dunia profesi di luar lembaga ya. Mbak Sita ini kan di. Nah, ini beberapa pertanyaan yang pernah masuk ke saya. Memang bukan pertanyaan yang sifatnya online ya. Ini pertanyaan-pertanyaan off air ketika saya bertemu dengan beberapa orang, terutama mereka-mereka yang baru lulus kuliah, kemudian ingin melanjutkan, tentunya ingin bekerja ya, dan pekerjaan yang mereka inginkan bermacam-macam, mulai dari berwira swasta hingga berkarir di perkantoran. Nah, yang ingin saya bahas pada episode kali ini, kira-kira mungkin Mbak Sita nanti punya pengalaman-pengalaman yang lebih nyata ya, karena Mbak Sita setahu saya kan mengelola bagian SDM kan gitu ya. Nah, ini gini Mbak Sita, sebenarnya yang dicari oleh perusahaan ya sekarang ini sebenarnya model-model fresh graduate yang seperti apa ini sebenarnya? Secara umum dulu deh. Oke. Terima kasih Mas Teguh. Ketemu lagi ya kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. saya lebih enak cerita pengalaman dan sharing-sharing ya. Oke. Perkenalkan saya selain di Al-Mayesti ini juga kan bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Kebetulan saya ditempatkan di bagian SDM. Dan mulai dari awal pertama kali saya masuk sampai dengan saat ini saya masih menangani di bagian SDM, tapi berpindah-pindah subbagian. Jadi maksudnya subbagian itu di bagian SDM ada beberapa sub yang menangani bidang yang lainnya. Lebih spesifik lagi, pertama kali saya masuk saya di Diklat. Jadi di bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, di situ. Selama 10 tahun itu sudah kira-kira menyeleksi berapa orang di internal perusahaan? Di internal perusahaan jadi begini, kalau untuk menyeleksi, jadi kalau dari internal kita mulai aktif itu biasanya namanya assessment talent pool, itu setiap bulan itu ada 3.000-an orang, 2.000 sampai 3.000 orang. Itu karena kita memang sudah ada program khusus, program rutin, maksudnya program rutin asesmen itu pengukuran untuk menggali potensi dan kompetensi karyawan untuk promosi ataupun juga nanti untuk pengembangan mereka sendiri. Jadi seperti itu. Dari pihak sumber eksternal itu rata-rata yang direkrut itu yang strata 1, 2 atau strata 3 ini? Kita strata 1. Oh, ya. Strata 2 boleh enggak? Boleh, silakan. Strata 3 boleh, silakan. Tapi persyaratannya adalah strata 1. Kalau misalnya strata 2 mau masuk, ya monggo silakan, tapi kita mengakuinya yang strata 1-nya. Itu. Kalau kecuali kita biasanya salah satu contohnya nih, kalau di beberapa kali ini kami itu ada psikologi, kita membutuhkan psikologi. Itu ada spesifikasinya. Psikologi bidang industri dan organisasi. Diutamakan S2 misalnya seperti itu. Nah, itu yang kita lihat. Tuh. Tapi yang S1 bagaimana? Ya monggo silahkan. Yang S1 juga boleh. Kita tidak menutup mengkotak harus. Kalau sudah S2 ya kamu yang S2. Tidak. Jadi silakan. Selama kualifikasi itu bisa memenuhi, silahkan dicoba. Itu Mas. Oke. Jadi gini Mbak Sita, mungkin Mbak Sita nanti bisa cerita sedikit ya
sedikit bocoran lah, gitu ya. Jadi begini, anak-anak fresh graduate itu kan biasanya rumus umumnya itu begini, yang melamar dengan kuota yang tersedia itu kan pasti lebih banyak yang melamar kan gitu ya, atau yang mengajukan lamaran kan gitu ya. Artinya katakanlah misalnya kuotanya hanya untuk 2 orang, kemudian yang masuk mendaftar itu ada 10 lebih kan gitu ya. Nah, sebenarnya gini, cara berpikir mereka-mereka yang melamar itu kira-kira sebenarnya yang dicari, ini mungkin setiap perusahaan punya kebijakan berbeda-beda ya, tapi kalau misalkan dari tempat Mbak Sita bekerja itu biasanya dari sekian file yang masuk, entah itu hard copy atau yang soft copy, kira-kira sebenarnya yang jenis yang bagaimana sebenarnya yang dilirik pertama kali bahwa ini sesuai dengan kriteria gitu. Artinya selain kriteria umum secara administratif mungkin kan hampir sama lah ya, semua pasti memenuhi kriteria administratif, tapi mungkin tidak semua harus dimasukkan gitu, untuk tahap-tahap awal. Itu bagaimana Mbak Sita? Jadi gini, kalau sesuai dengan, memang betul ada kriteria yang secara umum pasti IPK pasti, ya kan? S1 jurusannya pasti. Terus kemudian laki atau perempuannya pasti. Kita bukan diskriminasi, bukan, tapi kita menyesuaikan dengan bidang pekerjaannya. Kalau memang itu di lapangan dan itu membutuhkan, biasanya kebanyakan laki-laki yang dibutuhkan. Nah, misalnya di pertanian itu lebih banyak memang laki-laki yang dibutuhkan untuk bidang pertaniannya. Nah, kalau yang secara spesifik ini yang biasanya juga kami lakukan, itu biasanya memang itu kita ranking. Kita ranking dalam arti begini, kalau kita butuhnya hanya 2 orang misalnya, kemudian pelamarnya itu membludak, kita pasti batasi. Kita berapa tahap nih? Ada berapa tahap untuk proses seleksinya. Nah, itu nantinya kalau misalkan 2 orang, kita hanya butuh 200 orang misalnya, maksimal 200 orang. Untuk beberapa bidang misalnya ya. Ini kalau cuma 2 paling nggak, misalnya gini, misalnya kita butuh 3 bidang dan masing-masing kita butuh hanya 1 orang, berarti kan 3 nih. Nah, dari 3 ini berarti paling enggak nanti yang kita ambil untuk ikut lolos seleksi administrasi 300 misalnya seperti itu. Jadi kita batasi seperti itu Mas Teguh. Nah, nyeleksinya bagaimana kita lihat? Waduh, pasti nanti yang diseleksi kira-kira yang pasti yang pengalaman dong, yang fresh bagaimana? Oh, tidak. Kita juga tidak mengenyampingkan yang fresh. Teman-teman yang masih baru lulus tidak kita sampingkan. Pasti itu nanti juga ada poin-poinnya juga. Jadi kita prosentase lah paling enggak ya. Jadi paling enggak kan kita beri kesempatan nih. Belum tentu yang sudah punya pengalaman itu nanti juga bagus, oh belum tentu gitu kan. Nah, seperti itu Mas Teguh. Nah, jadi kalau misalnya pasti ada yang tanya begini biasanya. Nantinya berapa tahap ini? Nah, kalau sudah bilang berapa tahap, memang kita tidak melayani pertanyaan by telepon, email ataupun medsos ya, tapi mereka biasanya cari-cari informasi, dilihat dari pengalaman-pengalaman yang tahun sebelumnya. Itu nanti berapa tahap. Nah, seperti itu. Berapa tahapnya itu terutama bagi mereka yang memang dia juga posisi bekerja juga itu harus dipikirkan. Adik-adik yang masih fresh juga itu juga harus dipikirkan. Ini nanti berapa tahapnya, kemudian dilihat nih pelaksanaannya biasanya di mana. Pelaksanaannya di mana? Itu biasanya harusnya lihat posisi perusahaan ini pusatnya di mana. Oh, kalau Surabaya, paling enggak berarti nanti proses seleksinya di kota Surabaya. Nah, itu juga harus perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya itu jauh dari Surabaya, kan harus dipertimbangkan juga nih untuk transportasi segala macamnya. Tapi kalau karena sekarang ini COVID dan kebetulan tahun ini kami juga membuka lowongan untuk teman-teman yang memang sesuai dengan bidang masing-masing yang dibutuhkan. Jadi kami dari seluruh Indonesia, yang ada di seluruh Indonesia ini kita ada namanya rekrutmen bersama. Nah, itu kita juga lewat daring begini. Jadi kita secara online. Prosesnya secara online memang gitu.
Jadi Mm-mm. kita tidak pernah ketemu tatap muka secara nyata, tidak pernah. Jadi secara online begini. Hmm. Ya Iya, iya, iya. pasti ada plus minusnya sih nantinya. Nah, gini Mbak Sita, umumnya yang saya tahu sih, Ya, anak-anak fresh graduate itu biasanya ketika mereka mengajukan lamaran ke perusahaan apapun, mereka kan pasti mencantumkan berbagai macam keterangan surat-surat kesaktian kan gitu ya. Jadi saya pernah lihat itu eh, kursus ini, kursus itu, seminar itu dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali yang kalau menurut saya mungkin sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebenarnya ya. Jadi melampirkan sebegitu banyak sertifikat dan lain sebagainya itu sebenarnya perlu nggak sih kayak gitu itu? ya. Yang utama biasanya adalah misalnya sertifikat kursus itu ya disertakan saja karena itu bersifat umum ya, bukan yang spesifik. Keahlian-keahlian sertifikasi-sertifikasi itu nggak apa-apa, disertakan juga nggak apa-apa. Cuma sebaiknya memang yang sesuai dengan bidang kerjanya. Cukup ditulis saja di kurikulum vitae-nya. Jadi memang dari beberapa lamaran itu kalau beberapa tahun ini kami memang lamarannya hanya memakai Google Form. Kita pakai Google Form. Hmm. Jadi tidak secara fisik yang dikirimkan. Kalau hampir 4 tahun yang lalu kalau nggak salah itu kami memang menerima secara fisik dan itu kami sortirnya hampir 1 bulan. Jadi kita buatkan bank data untuk para pelamar. Ya, ya. Jadi ketika nanti ada kebutuhan yang tidak perlu kita publikasikan secara umum kayak gitu, cukup kita sih biasanya memang publikasi lewat website kami sendiri ya. Nah, tapi kita Hmm. punya bank data juga. Jadi kita lihat juga di bank data sekiranya memang itu ada yang sesuai dengan kriteria kita, biasanya kita ambil, kemudian kita hubungi yang bersangkutan. Nah, kita tawari. Kalau misalkan dia memang tertarik, silahkan untuk melamar kembali, memperbarui dokumen-dokumennya. Dari rata-rata yang masuk kualifikasi, misalnya ada 10 yang masuk, surat lamaran yang masuk, yang memenuhi kualifikasi itu paling enggak 3 atau hanya 2 orang gitu saja. Itu dari berapa totalnya? Kalau misalnya Satu 10 angkatan yang dari 10 ya? Misalnya 10 nih yang masuk nih. Ah, Dalam 1 bulan 10 nih ya misalkan. Dari ah. 10 ini paling yang memenuhi kualifikasi yang memang menarik buat kita itu paling cuma 2 gitu Nah, kan. Nah, menarik ini yang bagaimana ini Mbak Sita ini? Nah, ini nih. menarik ini begini. Teman-teman yang fresh ya, terutama yang fresh. Oh iya ya, Nah, itu yang dibutuhkan. nah, biasanya kita lihat apa namanya? Pertama kali yang menonjol itu pasti IPK, ya kan? Hmm. Tapi IPK itu kami itu tidak melihat bahwasanya dengan IPK yang dia kumlot, yang gitu itu kita dalam tanda kutip gini masih mempertanyakan. Dalam tanda kutip kami masih mempertanyakan. Biasanya kan mereka juga melampirkan transkrip nilai ya. Hmm. Nah, itu biasanya kami lihat nih. IPK kita lihat. Wah, bagus nih IPK-nya. 3,5, 3,6 misalnya seperti itu. Tapi kita lihat nih transkrip nilainya. Transkrip nilainya itu kan pasti ada mata kuliah yang sesuai dengan bidang kerja yang ada di tempat kami. Hmm. Nah, itu yang kita lihat. Kalau misalnya apa namanya? Oke, dari segi bidang mata kuliah bagus, nggak apa-apa. Kita lihat biasanya judul skripsinya. Hmm. Kok detail banget sih? Ya, karena ini masih fresh, jadi kita cari kelebihannya di mana gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih CV-nya. CV-nya itu biasanya eh, kalau ala-ala anak zaman sekarang, Hmm. alay-alay gitu ya. Paling Hmm. tuh banyak gambarnya, pasti banyak gambar. Nah, itu yang bikin informasinya hanya sedikit, tapi gambarnya macam-macam. Nah, Gambar apa itu Mbak Sita? Yang paling sering ditampilkan itu?
Biasanya tampilannya sekarang kan banyak nih CV-CV yang ada template-templatenya kan, menarik Oke. buktinya kan. Tapi Ah, menarik itu minim informasi. Jadi misalnya cuma begini aja, kemampuan bahasa Inggris. Biasanya kan cuma ditampilkan grafiknya saja, grafik iya. gitu. Ini grafik nih maksudnya apa gitu kan? Kalau misalkan, Hmm. nah terus kemudian paling cuma selembar gitu nanti pengalaman begini-begini gitu aja. Jadi eh, apa ya prestasi-prestasi yang pernah dia Hmm. raih. Nah, seperti itu. Prestasi bukan hanya akademis, barangkali dia ikut kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Kalau misalnya cuman eh, apa namanya minim, pengalamannya minim bahkan tidak ada misalnya, ya itu yang kita biasanya oh ya sudah, ya agak minggir dikit lah gitu. Kita cari yang Oh memang itu ya. Berarti untuk yang minim-minim pengalaman profesional lah ya Mbak Sita ya, atau pengalaman di luar kampus itu agak ini ya, agak menepi sedikit gitu ya. ya agak menepi sedikit. Jadi kalau misalnya itu mungkin nanti gitu ya, Oh cadangan-cadangan iya. lah ya. Bukan Anggapnya masih prioritas cadangan. utama ya. Iya Nah, gitu. Kita cadangan. Karena apa? Biasanya kami itu kan mencari yang siap, yang siap pakai. Bukan siap pakai dalam arti dia sudah punya pengalaman kerjawan. Karena secara mental, kami lihat secara mental. Karena apa? Karena background background untuk pekerjaan di tempat kami itu memang mental, lebih utama yang mental. Karena mayoritas itu adalah laki-laki. Dan kalau kita yang perempuan ini, ya nyuwun sewu. Kalau misalnya yang apa ya, sedikit-sedikit kayak apa kalau sekarang anak mama atau gimana ya, ya itu yang manja lah itu kami yang masih harus sangat-sangat mempertimbangkan. nah sekarang gini Mbak Sita, kira-kira ini seandainya adik-adik kita yang di luar ini hendak mengajukan Hmm. lamaran ya ke perusahaan itu, eh, supaya kemungkinannya mereka lebih terbuka atau besar untuk diterima. Nah, ini kira-kira ada nggak poin-poin penting yang mungkin banyak tidak diperhitungkan oleh adik-adik ini? Oke, eh biasanya gini, kalau yang di tempat-tempat mungkin di perusahaan swasta pun dimanapun itu ya di perusahaan-perusahaan, terutama ya tadi itu yang saya bilang, dia punya kemampuan atau punya apa namanya nilai lebih. Nilai lebihnya di mana? Disesuaikan dengan bidang kerja yang dilamarnya. Kalau misalkan dia mau melamar menjadi seorang accounting, paling enggak dia sudah pernah ikut brevet. Nah, pajak ya. Itu Iya, nilai iya. tambah. Ya, ya. Itu yang harus punya nilai tambahnya di situ. Ada begini, mungkin karena copy paste ya, karena ngelamar di beberapa tempat. Iya. Nah, itu kepada siapanya. Nah, itu biasanya banyak yang salah. Biasanya di surat lamaran itu kemarin itu ada yang gini, dia masih fresh. Dia minta tolong ke saya itu untuk melihat apa namanya paling enggak memberikan masukan dari surat lamarannya. Dia surat lamarannya itu seperti orang bercerita, mengarang. Jadi menceritakan dirinya. Saya rasa itu Misalnya seperti enggak apa itu? perlu. Contohnya seperti apa Mbak Sita? Saya begini, saya seorang lulusan sarjana hukum misalnya, saya seorang sarjana hukum, saya lulus dengan IPK sekian, saya merupakan orang yang panjang sekali kayak gitu kan. Saya bisa diandalkan seperti orang mengarang kayak gitu. Jadi itu bisa jadi saya bilang gini lah, kalau ini seperti ini mengarang ini, seperti orang ngarang menceritakan diri sendiri. Ambil poinnya saja, diambil poinnya saja. Misalnya saya seorang lulusan sarjana hukum dengan IPK sekian, eh, dengan apa namanya kemampuan yang saya miliki, bla bla bla, segini. Nanti baru secara lengkapnya ada di CV. Seperti itu. Nah, jadi jangan semua terus diceritakan sak lembar itu cerita dia semuanya. Lah itulah orang mau baca lah ini mau ngelamar atau Iya, iya, mau iya. bercerita tentang dirinya Si sendiri pelamar kan? ini Nah, kan seperti tidak itu. memperhitungkan ini Mbak Sita ya, tidak memperhitungkan
bahwa orang yang akan membaca ini tidak hanya membaca data dia saja gitu ya. Kira-kira kan gitu ya. Jadi yang dalam bayangan dia menulis panjang begitu, orang yang membaca nanti masih sempat baca. Kira-kira itu kan mungkin yang di benak dia kan Mbak Sita ya, kira-kira ya. Sehingga akhirnya kemudian dia menuliskan itu ya seperti apa yang ada di pikirannya saja. Padahal sebenarnya perusahaan kan butuh poin-poin pentingnya. Kemudian kalaupun misalnya perusahaan butuh informasi lebih lanjut kan pasti dia akan dipanggil kan gitu kan, mestinya kan gitu logikanya kan ya. Betul. Jadi memang biasanya begini, tujuannya baik, yaitu tadi mungkin nanti dibaca kan dia lebih jelas tentang saya seperti apa misalnya gitu ya, padahal yang di belakang ini masih banyak yang antri gitu kan ya. Pasti yang dilihat adalah di CV-nya, poinnya adalah di CV-nya. Ada CV itu sangat singkat sekali, cuman biodata dia, nama, tanggal lahir secara yang ada di KTP itulah ya, anggapannya dipindah. Itu pendidikan formal, SD sekian, SD, SMP, SMA, kemudian sarjana. Terus kemudian bidangnya paling nggak 1 lembar aja gitu. Nah, itu kadang juga ya kita namanya ngelamar juga ya paling enggak ada penjelasan sedikit lah seperti apa. Misalnya kemampuannya di bidang apa, misalkan komunikasi, ya komunikasinya seperti apa, saya mampu untuk berbahasa Inggris, aktif misalnya, paling nggak jelas. Jadi orang yang membacanya itu juga tidak punya salah persepsi kayak gitu loh. Singkat, padat tapi jelas kayak gitu. Itu biasanya di CV-nya saja, bukan di surat lamaran di depan itu bukan. Kita sudah lihat, aduh sudah kan ngantuk kan gitu ya, mau baca malas kan jadinya. Memang bagus sih, tujuannya bagus, tapi ya itu tadi di belakang yang antri masih banyak yang mau dilihat. Nah gitu Mas. Nah kira-kira apa sih Mbak Sita yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik kita ini sehingga ketika nanti mereka mengajukan lamaran itu efisien gitu loh ya. Ya efisien dan memang betul-betul kadang-kadang mungkin anak-anak fresh graduate itu merasa bahwa GR loh, saya ini orangnya prestasi oke, pengalaman ada, tapi kok nggak diterima. Nah, itu gimana itu Mbak Sita itu? Oke, nah sekarang nggak diterimanya apakah mulai dari awal misalnya gitu ya? Tapi memang yang perlu benar-benar diperhatikan itu adalah ketika melihat lowongan kerja itu juga dilihat misalnya pasti ada kualifikasi atau persyaratan begini, lulusan S1 semua jurusan misalnya. Contohnya apa? Untuk pekerjaan apa? Misalnya adalah pekerjaan yang dalam bidang perbankan itu juga biasanya begitu, marketing. Nah itu kan juga tidak melihat potensi lain dia, misalnya dari kemampuan komunikasinya seperti apa, kemudian kemampuan dia untuk mempengaruhi orang lain bagaimana, kemudian jaringannya dia seperti apa, biasanya marketing atau itu dia jaringannya seperti apa. Nah, dilihat dari situnya, nantinya akan dilihat dari sana. Nah, kalau misalnya kemudian tadi ya, biar tidak sia-sia, nah itu poin pertama adalah dilihat dari bidang kerja atau profesi dari yang ditawarkan itu apa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia memang mau bekerja dalam bidang pendidikan atau mau di industri, ya persiapkanlah mulai dari sekarang. Ketika sudah mulai semester akhir, nah ini juga sudah mulai diperdalam nih, ditambah kemampuannya, pengetahuannya ditambah. Tidak hanya mengandalkan Bapak Ibu dosen saja, apa yang diberikan di kampus, jangan. Itu sekarang silakan untuk mencari informasi itu kan gampang ya sekarang itu, silakan browsing ke sana sini, silakan bertanya ke alumni, pastinya kan punya kenalan-kenalan orang-orang di sekitarnya. Ketika kita misalkan bertemu dengan orang lain, entah itu di perjalanan, kita ngobrol profesi. Memang kelemahannya sekarang itu walaupun kita bertemu sama orang lain, kita itu kayak jauh ya, yang dilihat adalah gadget aja ya. Tolong itu memang agak diminimalisir lah kayak gitu. Apa yang mau saya geluti? Apakah saya mau bekerja di perusahaan atau saya mau bekerja sendiri? Bekerja sendiri itu maksudnya adalah membuka lowongan sendiri, membuka kerja sendiri, ya kan? Usaha sendirilah anggapannya kayak gitu.
Nah, itu juga sudah harus benar-benar dipikirkan gitu. Oke. Jangan nanti salahnya kadang kan kita pokoknya yang penting saya kuliah gitu kan ya. Nah, itu yang sangat-sangat fatal itu. Yang penting saya kuliah nanti nggak tahu mau apa itu. Nah, itu yang Ya, sangat ya, fatal. Jadi dia pengambilan keputusannya sangat sudah salah di situ. ya, ya, Nah, ya, itu. ya. Oke, terima Ya, kasih betul. banyak Mbak Sita atas waktunya. Mudah-mudahan Semoga nanti bermanfaat. ya, betul. Semoga bermanfaat dan Anda pemirsa, adik-adik sekalian, silakan ajukan pertanyaan apa saja, bisa lewat kolom komentar di YouTube channel kami atau lewat chat WA di admin atau lewat website. Ajukan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami akan membantu untuk memberikan penjelasan dan menguraikan permasalahan-permasalahan Anda. Sampai jumpa di episode kala berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.